selamat kembali datang. Oke, ketemu lagi sama aku, Mega Silviana. Tapi kali ini aku mau membicarakan tentang digital marketing, terus juga setting up data driven, sama digital advertising, kayak gitu. Nah, kira-kira sebagai marketer tuh kita harus duluin yang mana ya? Setting up data driven kah? Atau mungkin digital, atau mungkin kita harus duluin digital advertising kah gitu. Nah, tapi ini nggak boleh salah langkah karena kalau misalnya salah langkah nanti hasilnya itu mungkin bisa nggak sesuai sama tujuan yang mau kita bangun seperti itu. Oke, daripada lama-lama langsung aja ya kita kupas apa itu digital advertising sama setting up data driven. Oke. Oke, setting up data driven itu adalah suatu strategi pemasaran digital yang memanfaatkan data pengguna. Data penggunanya itu apa? Data penggunanya itu kayak demografi, terus juga perilaku konsumen, terus mungkin juga analisis dari kayak jam-jam mereka kapan ini itu juga masuk gitu, tapi itu biasanya masuk ke demografi sih. Terus juga dan lain-lain. Terus data ini digunakan untuk mengoptimalkan periklanan gitu. Jadi kan biasanya sebelum kita melakukan periklanan gitu ya, kita biasanya tuh harus analisis targetnya. Ini target siapa yang mau kita tuju, terus juga segmentasinya siapa, terus waktunya kapan dan lain-lain sebagainya kayak gitu-gitu. Nah, terus perilaku konsumennya gimana? Nah, itu yang kita cari di setting up data driven ini. Nah, kalau misalkan digital advertising itu apa sih? Kalau digital advertising itu adalah suatu bentuk periklanan atau bagaimana sih cara kita mengiklankan produk kita atau layanan kita. Nah, tapi kalau karena namanya digital berarti kan melalui platform digital nih seperti media sosial, website, mesin pencari dan aplikasi lain-lainnya, dimana tujuannya itu untuk menjangkau audiens. Oke. Nah, terus kalau misalkan dari kedua ini itu mana dulu nih gitu, setting up data driven dulu atau digital advertising dulu. Nah, yang lebih dulu itu adalah setting up data driven gitu. Jadi setting up data driven ini dilakukan sebelum kita melakukan digital advertising. Contohnya gini, ketika kita ingin melakukan sebuah kampanye gitu kan, kita nggak mungkin asal langsung mengiklankan aja gitu tanpa mengetahui siapa sih target yang mau kita capai gitu, siapa sih gender yang mau kita raih, terus gimana sih perilaku konsumen yang mau kita dapetin atau yang mau kita tuju kayak gitu. Jadi memang setting up data driven ini lebih berfokus kepada analisisnya gitu. Sedangkan digital advertising adalah bagaimana kita mengiklankan produk atau jasa yang kita tawarkan gitu. Kayak misalkan kan kalau dulu kan juga ada tuh yang tradisional advertising kayak misalkan melalui pamflet dan lain-lain sebagainya. Nah, kalau digital ini ya bentuk digital gitu, dalam bentuk platform digital kayak pakai website, media sosial dan lain-lain. Seperti itu, guys. Oke. Terus nextnya kita akan membahas mengenai digital marketing. Loh, terus digital marketing itu apa gitu? Nah, yang dimaksud dengan digital marketing itu adalah sebuah strategi pemasaran yang mana kita memanfaatkan teknologi digital dan juga utamanya internet ya untuk mempromosikan sebuah produk atau layanan melalui berbagai platform seperti media sosial, website, terus email marketing, terus juga iklan dan lain-lain sebagainya. Jadi digital marketing itu
tujuannya adalah untuk mempromosikan suatu produk atau layanan tapi menggunakan teknologi digital ataupun dan juga internet gitu. Nah, ini juga bisa menggunakan seperti kayak chatbot dan lain-lain sebagainya, itu juga termasuk dari digital marketing kayak gitu. Terus kalau digital marketing kira-kira tujuan utamanya apa sih gitu? Tujuan utama dari digital marketing itu adalah untuk membangun awareness yang pertamanya, untuk membangun awareness. Nah, kalau digital marketing itu untuk membangun awareness, terus bedanya sama digital selling itu apa gitu? Nah, digital selling itu adalah gimana sih cara kita menjual produk gitu. Jadi ibaratnya kalau digital marketing itu kita kan membangun brand awareness itu nggak langsung satu kali jadi ya, harus berstep. Nah, kalau digital selling itu hampir sama kayak sales yang suka nawarin kita produk langsung. Nah, tapi bedanya kalau digital selling ini online kayak gitu. Konsepnya seperti itu kurang lebihnya. Nah, terus kalau digital selling itu apa? Nah, tujuan utamanya itu digital selling hanya untuk menjual produk aja. Tok itu aja. Nah, terus berarti kan keduanya nih ada perbedaan ya. Kalau digital marketing fokus utamanya adalah atau tujuan utamanya adalah untuk membangun brand awareness dulu. Nah, membangun brand awareness itu juga nggak harus satu kali langsung jadi gitu, tapi membutuhkan konsistensi dari kampanye yang kita lakuin kayak gitu. Ibaratnya seperti itulah. Jadi kalau digital marketing ini dibutuhkan konsistensi karena nggak cuma satu kali jadi gitu. Kalau digital selling tuh dia fokusnya langsung set gitu. Aku mau jualan. Nah, langsung dia tujuannya closingnya itu ke penjualan gitu. Nah, terus kalau dari sisi platform digital marketing tuh yang dipakai platformnya apa? Kalau misalkan digital selling itu platform yang dipakai tuh apa? Nah, untuk digital marketing itu platform yang dipakai adalah bisa email marketing, terus juga website, terus juga media sosial dan lain-lain sebagainya. Tapi kebanyakan biasanya perusahaan itu punya website. Jadi tahu kan kalau perusahaan itu ada website dari perusahaannya kayak misalkan NVG Indonesia gitu. NVG Indonesia adalah bla 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 atau Essilor Luxottica. Nah, nanti di situ ada penjelasan nih mengenai Essilor itu siapa, produknya apa aja, terus juga apa aja yang udah mereka lakuin. Nah, itu adalah bagian dari digital marketing. Kalau digital selling itu platformnya itu kayak cuma untuk jualan gitu. Kayak misalkan e-commerce deh gitu. E-commerce kan kita cuma fokusnya check out langsung check out gitu. Sama kayak namanya sekarang sosial media commerce ya. Sosial media commerce itu ya sama, itu dia memang masih satu layanan sama sosial media tapi dia fungsinya hanya untuk check out aja gitu. Jadi nggak ada apa-apa lagi nih, nggak ada kayak apa ya istilahnya itu promosi lagi gitu, dia langsung ke intinya saya mau jualan gitu. Itu namanya digital selling. Kayak Shopee kita biasa buka Shopee itu kan langsung jualan ya gitu kebanyakannya. Pas awal-awal Shopee dibangun langsung untuk jualan. Nah, mungkin baru sekarang ini udah ada konten-kontennya di Shopee gitu. Kayak gitu sih. Nah, terus yang ketiga itu apa sih bedanya antara digital marketing sama digital selling? Nah, digital selling itu sama digital marketing pasti ada bedanya dong. Kalau digital marketing itu dia fokusnya memang untuk membangun interaksi jangka panjang. Jadi nggak cuma saat itu juga, nggak kayak sales, nggak kayak digital selling. Kalau digital selling itu hubungannya langsung dan itu cepat. Kalau dari analisa saya ya.
kayak ibaratnya sama aja digital selling itu kayak sales yang suka nawar-nawarin kosmetik kalau misalnya kita lagi pergi ke mall kayak gitu. Cuma bedanya ini adalah via digital dan tidak ada orangnya gitu, hanya mungkin dalam bentuk aplikasi ya, seperti itu gitu sih. Oke, kalau misalkan implementasi digital marketing di tempat perusahaan kita. Oke, di sini saya mau kasih contoh satu ya. Ini adalah implementasi digital marketing yang ada di kantor saya. Kalau misalnya di kantor saya itu kita masih menggunakan sosial media, tapi ada juga yang menggunakan website, tapi itu lebih berfokus kepada produk Essilor Luxottica. Sedangkan kalau untuk sosial media, kita berfokus kepada produk atau brand namanya NVG Indonesia, kayak gitu. Nah, kalau untuk digital marketingnya sendiri yang digunakan NVG Indonesia, itu kita menggunakan influencer marketing, jadi kita sewa KOL atau mungkin kita ajak kolaborasi untuk ajak KOL untuk berkolaborasi dengan kita gitu. Nantinya dari kolaborasi itu akan menciptakan konten. Nah, nanti dari konten itu bisa kita share dan kita jadikan sebagai alat, oh kalau barang kita tuh udah terkenal loh, udah dipakai sama si A, sama si B, sama si C gitu. Kayak misalkan waktu itu kita ada konten penggunaan kacamata oleh artis, kita sebut saja ya inisialnya DP gitu. Nah, dari situ kan DP sendiri yang sudah mempunyai nama dan juga seorang artis pastinya kan memberikan dampak tersendiri ketika kacamata kita tuh digunakan oleh beliau gitu. Karena pastinya wah gitu kacamatanya dipakai sama Mbak DP nih, seperti itu sih gitu. Oke, kira-kira itu aja yang mau aku sampaikan terkait dengan pertemuan setting up data driven dan juga digital advertising serta digital marketing. Semoga untuk penjelasan aku bisa teman-teman ambil baiknya dan juga ambil intinya gitu. Semoga kalian semua paham sama apa yang sudah aku jabarkan. Oke, terima kasih banyak sudah menonton. Nanti di lain kesempatan kita bisa saling tukar pikiran ya. Oke, see you. Dadah. Terima kasih Bapak dan Ibu juga.